Berdiri. Say hi. Hai. Panganjali. Om Swastiastu. Baik, selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabar hari ini? Baik. Bapak, anak-anak semuanya sehat, baik dan juga tidak ada yang sakit ya. Ya, sebelum mulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Para bapak semuanya anak-anak berdiri, dipimpin oleh ketua kelas Bina. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Ya, anak-anak, karena tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, sekarang silakan duduk kembali. Nah, sebelum mulai, Bapak absen, ya. Untuk lebih cepatnya, adakah teman kalian yang belum hadir pada hari ini? Nah, sudah izin ya? Sudah. Harapan Bapak, siapapun yang berhalangan harus menginformasikan ada komunikasi dengan ketua kelas dan juga dengan Bapak Ibu guru yang mengajar pada hari ini ya. Supaya ada komunikasi yang baik. Kalian bisa lihat di depan, Bapak tunjukkan ada banyak pemantik untuk kalian semuanya ya, sebelum kita mulai. Nah, yang pertama, apakah kalian pernah menerapkan ajaran agama Hindu? Nah. Setiap hari? Setiap hari. Ya, baik, bagus, kita setiap hari ya. Jadi kita wajib menerapkan dengan jalan, yaitu bersanya, berbuat baik di sekolah, di rumah, dimanapun kita berada. Kedua, seberapa sering kalian melaksanakan perbuatan baik anak-anak? Sering ya. Baik, semuanya harapan Bapak sering dimanapun berserta dengan tanpa melihat suku, ras dan agama, kalian bisa melakukan perbuatan baik ya. Ya, tadi sudah untuk pemantik. Nah, sekarang Bapak menjadi sedikit pelajar Pancasila ya. Jadi anak-anak harus memiliki beriman dan bertakwa, gotong royong, mengenal kritis. Jadi semuanya harus kalian penuhi dan juga kuasai. Sebelum kita mulai, mari semuanya berdiri dulu. Kita ada breaking sedikit untuk menyemangatkan suasana siang ini. Baik, tepuk semangat. Ya, karena tadi sudah ada penyemangat buat kalian, yaitu ice breaking. Bapak-bapak tidak ada yang ngantuk siang-siang ini ya, karena suasana siang pasti sudah mulai ngantuk. Di dalam depan, di sini ada pengertian penerapan catur marga ya. Sudah pernah anak-anak menjalankan ataupun menerapkan catur marga? Sudah ya. Jadi ada pertama ada bakti marga, itu ada karma marga, Dana marga dan juga yoga marga. Nah, sebelumnya harapan Bapak kalian sudah mengerti dan memahami bagaimana caranya kita menerapkan catur marga ini dalam kehidupan kita. Semuanya karena tadi sudah Bapak menjelaskan sedikit dalam menerapkan catur marga. Sekarang coba kalian lihat di depan, Bapak tayangkan video mengenai penerapan catur marga ya. Bisa dilihat di depan anak-anak. Ya, silakan disaksikan dulu. Baik anak-anak, tadi sudah sedikit video tentang penerapan catur marga. Nah, sekarang coba lihat depan atau mungkin diambil HP atau mungkin bisa di Chromebook. Kalian bisa masuk ke quizzes yang sudah Bapak siapkan. Nanti ada beberapa pertanyaan dan kalian bisa mengetahui dan bisa nanti Bapak tahu mana yang bisa jawabnya lebih banyak dan juga mungkin ada yang belum. Silakan
silakan dimasukkan kodenya seperti itu di depan sudah ada. Silakan anak-anak. Ya anak-anak, jadi kita harus mengetahui apa sih sebenarnya tujuan, ya tujuannya, tujuan dari kita mempelajari yang namanya penerapan catur marga, baik di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Jadi anak-anak itu harus bisa membedakan, ya. Jadi tujuan kita adalah untuk mencapai kelepasan, yaitu mencapai moksa. Dalam agama ini disebut dengan moksatam, jaga diksa, ya caiti dan sekarang kita ke orientasi masalah, ya. Coba dilihat di depan, gambar apa itu anak? Ya, orang yang ketiduran. Kalau melihat buku ketiduran, itu berarti malas membaca. Nah, ini orientasi kita, harapan Bapak. Kalian bisa orientasi masalah terhadap anak-anak yang sulit untuk suka membaca buku agama ini, ya. Itu jadi orientasi masalah kita nanti. Oke. Ya, orientasi yang kedua kalian bisa lihat di sini gambar, ya. Ini lihat gambar apa ini, Nak? Kerja apa? Nah, jadi orientasi kita masalahnya bagaimana sih anak-anak bisa menerapkan bakti terhadap ide sosiality, begitu juga bakti terhadap alam. Karena alam ataupun lingkungan sekolah ini yang menentukan bagaimana sih sikap anak-anak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, jadi kita orientasinya dua tadi, yaitu bakti dan juga dengan penerapan catur marga tersebut. Ya. Ya, karena tadi sudah orientasi masalah. Nah, sekarang Bapak ingin kalian membuat diskusi kelompok, ya, membuat diskusi kelompok antara 5 sampai 6 anak. Nah, nanti kalian akan membahas pertanyaan ataupun membuat presentasi, ya, ataupun ajakan untuk menerapkan ajaran daripada catur marga ini. Bagaimana sih tantangan kita menerapi, juga apa solusi yang akan kalian lakukan dalam proyek untuk membuat PPT ataupun desain tanpa, ya, untuk ajakan menerapkan ajaran catur marga. Baik, ini KPD-nya silakan kalian buat di Canva ataupun di Gemini. Kemudian dibuka Canva-nya juga, silakan dibuka Canva. Ini silakan dibuka Canva-nya ataupun Gemini anak untuk buat presentasi yang kalian buat, nanti akan dipresentasikan di depannya. Silakan dikerjakan buat di Canva ataupun di Gemini ataupun di Canva, ya. Bisa kalian pakai. Mana anak-anak ada kendala untuk presentasinya? Ya, silakan dibuat. Dan ada kendala bisa konfirmasi Bapak, nanti Bapak bantu untuk tutorial dalam kampanye. Gimana anak-anak, sudah selesai tugasnya? Belum. Baik. Kalau belum, bisa kalian kerjakan di rumah, nanti buat dengan baik. Pertemuan berikutnya kita bahas di sekolah dan juga dipresentasikan, ya. Terima kasih. Sebelum pulang, silakan Vina kita tutup dengan doa. Silakan berdiri. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai.
berdoa selesai. Ya, kalau sudah selesai kita tutup dengan Pramasanti anak-anak. Pramasanti. Om Santi 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 Om. Ya, oke. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Ya, gimana untuk presentasi hasil kalian? Apakah sudah selesai? Sudah. Sudah ya. Sekarang waktunya kalian presentasikan di depan, diskusi, terus juga hasilnya kalian bisa presentasikan di depan dengan menggunakan PowerPoint yaitu gambar. Ya, jadi Bapak minta kelompok 1 ya. Kalau ada kelompok 1 silakan di depan presentasikan. Gunakan nomor 1. Bagi semua sini saya akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Menumbuhkan rasa bakti kepada Tuhan di era milenial, konsep bakti marga. Generasi muda saat ini menghadapi tentang ini dalam mengembangkan bakti kepada Tuhan. Konsep bakti marga yang menekankan hubungan erat dengan Tuhan, menawarkan solusi yang relevan untuk menjalankan. Generasi muda saat ini menghadapi tentang unik dalam mengembangkan rasa bakti kepada Tuhan. Konsep bakti marga yang menekankan hubungan erat dengan Tuhan, menawarkan solusi yang relevan untuk menjembatani tunjangan spiritual. Konsep bakti marga menghubungkan diri dengan Tuhan lain dan menginspirasi mereka untuk menjalani hidup dengan rasa bakti. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya, dan sekarang Bapak minta untuk kelompok 2. Silakan diperwakili oleh kelompok 2. Selamat pagi semuanya, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari materi catur marga. Penerapan catur marga dalam memotivasi siswa. Penerapan catur marga dalam memotivasi siswa dalam membaca buku catur marga. Membaca buku agama Hindu adalah kegiatan penting bagi siswa untuk memahami nilai-nilai dan ajaran agama. Catur marga adalah 4 jalan menuju kebebasan, dapat diterapkan sebagai pendekatan dan interaktif. Yang ketiga, membangun lingkungan positif, buat suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Demikian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami akhiri dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Sebelum sembahyang, alangkah baiknya kita lingkungan puja Krisania. Asano Pranayamo Karasudano.
Ya, baik, terima kasih. Sudah kelompok ya untuk presentasi pada hari ini sudah luar biasa dan bagus. Jadi untuk simpulannya sudah tadi disebutkan dalam kelompok, di mana generasi muda saat ini sangat kurang sekali untuk minat dalam program itu, dan juga penerapannya, sehingga kita generasi muda sekalian untuk harus siap dan mau membaca beberapa agama itu. Tujuannya adalah untuk melestarikan agama yang kita hadapi. Jadi harapan Bapak kalian sebagai muda harus mau dan ingat diri dan ajaran agama kita. Baik anak-anak semuanya, gimana untuk pelajaran hari ini? Senang? Senang. Ya, sudah paham ya semuanya? Baik, terima kasih karena sudah paham dan itu tadi sudah diselesaikan. Dan juga kita simpulkan sama-sama tadi. Jadi pelajaran hari ini sudah akan selesai. Nah, sebelum kita tutup, mari semuanya kita berdoa karena semoga apa yang sudah kita pelajari bisa meresap ke dalam pikiran kalian dan diri kalian dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan. Nih, sekarang Bapak mohon untuk kelas Dina untuk memimpin doanya dan semuanya kita berdiri. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa. Ya, sebelum pulang kita ucapkan Rama Santi, anak-anak. Rama Santi. Oh.